Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ira Puspaning Tias dari SIM 4201. Di sini saya akan menjelaskan mengenai modul 9, yaitu memodelkan status objek menggunakan diagram status mesin. Di sini ada objektif. Setelah menyelesaikan modul ini, Anda harus dapat yang pertama status objek model, yang kedua jelaskan elemen-elemen penting dari diagram mesin UML state. Lanjut, di sini ada peta proses. Di sini ada stakeholder, kemudian ada require model, kemudian di sini ada NFRS dan FRS. Dalam NFRS yaitu menghasilkan arsitektur model, sedangkan FRS yaitu menghasilkan desain model. Kemudian keduanya menjadi solution model dan menjadi code. Lanjut, di sini memperkenalkan status objek. Ada dua cara berpikir tentang status objek. Yang pertama, keadaan objek adalah kumpulan nilai atribut khusus untuk objek. Yang kedua, keadaan objek menggambarkan perilaku objek relatif terhadap rangsangan eksternal. Lanjut, di sini mengidentifikasi elemen-elemen diagram mesin negara. Di sini terdapat gambar. Lanjut, kemudian ada transisi status. Transisi status mewakili perubahan status saat runtime yang sudah dijelaskan pada gambar. Lanjut, di sini ada struktur internal node state. Di sini ada entry, yaitu peristiwa menentukan tindakan saat masuk ke state. Yang kedua ada exit, peristiwa menentukan tindakan saat keluar dari state. Yang ketiga ada do, peristiwa menentukan tindakan yang sedang berlanjut. Kemudian Anda dapat menentukan peristiwa tertentu dengan tindakan yang sesuai. Lanjut, di sini ada gambar tentang diagram mesin VAC state lengkap. Lanjut, kemudian ada membuat diagram mesin state untuk objek kompleks. Yang pertama, gambar kondisi awal dan akhir untuk objek. Yang kedua, gambarkan status install objek. Yang ketiga, tentukan urutan parsial dari kondisi stabil selama masa pakai objek. Yang keempat, tentukan peristiwa yang memicu transisi antara keadaan objek. Tentukan tindakan transisi jika ada. Yang kelima, tentukan tindakan dalam suatu negara. Lanjut, di sini terdapat gambar langkah 1, yaitu mulai dengan kondisi awal dan akhir. Kemudian, tentukan status objek stabil. Langkah ketiga, tentukan pemesanan sebagian keadaan. Langkah keempat, tentukan transisi event dan aksi. Langkah 5, tentukan tindakan dalam suatu keadaan. Lanjut, di sini ada after trigger event. Event yang harus terjadi setelah periode waktu ditunjukkan dengan menggunakan after trigger event. Untuk memacarkan transisi setelah 10 menit, tentukan event pada transisi sebagai after, yaitu 10 menit. Event ini sering digunakan untuk timeout. Lanjut, di sini ada transisi mandiri. Transisi mandiri adalah transaksi keadaan dengan keadaan yang sama untuk sumber dan tujuan transisi yang terdapat pada gambar. Lanjut, di sini ada persimpangan. Dalam UML, persimpangan dapat digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecah transisi menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa, pemicu, penjaga, dan tindakan. Gambar berikut merupakan urutan transisi negara, urutan peristiwa, evaluasi penjaga, dan tindakan. Lanjut, di sini ada dua gambar. Yang pertama merupakan contoh susunan tanpa menggunakan persimpangan. Untuk gambar kedua yaitu contoh susunan ekuivalen menggunakan persimpangan. Lanjut, di sini ada pilihan. Dalam UML, pilihan digunakan untuk menyederhanakan diagram dengan memecahnya menjadi beberapa fragmen, sehingga mengurangi duplikasi peristiwa pemicu, penjaga, dan tindakan. Pilihan juga memungkinkan evaluasi dinamis dari penjaga setelah tindakan fragmen transisi sebelumnya dieksekusi. Di sini ada dua gambar. Yang pertama contoh susunan menggunakan persimpangan, yang kedua susunan ekuivalen menggunakan pilihan. Sekian
penjelasan materi dari saya. Mohon maaf bila ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.